warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku, hari ini adalah materi kita tata krama dan tata tertib siswa di SMK Negeri 2 Cibinong. Sekarang tata tertibnya ketentuan secara umum ini untuk rambu-rambu sebagai aturan, sebagai palang untuk kalian bertingkah laku dan dalam melakukan kegiatan sehari-hari di sekolah. Ya, setiap siswa wajib melakukan ketentuan dan tata tertib yang tercantum dalam tata krama dan secara konsekuensi dengan penuh kesadaran memahami kenapa dan apa batasannya. Terus pakaian. Untuk pakaian sekolah secara umum sopan, rapi, sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang berlakunya nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Pakaian yang sesuai dengan ketentuan adalah hari Senin itu putih abu-abu. Kemudian ada hari Selasa itu baju jurusan. Jadi semua jurusan, masing-masing jurusan itu berbeda. Animasi baju jurusannya berbeda, dengan atas dan bawah juga berbeda. Terus ada broadcast juga berbeda bajunya. Kemudian musik, perbankan, dan perhotelan juga berbeda. Hari Rabu itu batik standar dari sekolah. Kemudian hari Kamis pramuka dengan celana pramuka yang standar. Kalau perempuan itu pakai rok bukan celana, kecuali bila kalian dalam kegiatan pramuka. Terus ada hari Jumat menggunakan pakaian koko juga standar dari sekolah. Untuk kelengkapan berpakaian ada badge OSIS, identitas ekskul, dasi, lokasi, nama. Kecuali hari Jumat pakaiannya ada yang harus pakai badge nama. Maksudnya di sini kalau misalnya ada yang dijahit, ada yang pakai peniti dan sebagainya. Kemudian topi sekolah ada ketentuannya, jadi di topi kalian yang standarnya itu ada tulisan nama SMK-nya, ikat pinggang putih. Terus sepatu, kaos kaki. Untuk kaos kakinya padanan kaos kaki ini berbeda-beda. Kalau hari Selasa itu tergantung dengan jurusan. Hari Senin itu harus putih. Hari Senin kecuali hari Selasa itu putih. Terus ada hari Jumat itu bebas kaos kakinya. Untuk pakaian, untuk celana, karena kalau jurusan mungkin celananya bisa berbeda-beda. Ada standarnya, dari sekolah sendiri ada standarnya, tapi yang kurang lebih standarnya itu adalah pakaiannya tidak terbuat dari kain yang tembus pandang dengan membentuk, jadi tidak boleh ketat, jenisnya begitu. Untuk pakaian lagi, cara memakai pakaiannya adalah kecuali hari Jumat. Hari Jumat itu koko boleh dikeluarkan, memang harus dikeluarkan. Kalau hari lain semua dimasukkan, biasanya baju jurusan juga dimasukkan. Terus kecuali perempuan untuk hari Jumat itu bajunya dikeluarkan untuk yang perempuan, tapi kalau yang laki-laki harus dimasukkan. Kancing baju harus terpasang sempurna, tidak menggunakan perhiasan yang mencolok. Yang perhiasan maksudnya di sini kalau misalnya perempuan mungkin cincin yang berlebihan, kalau misalnya tidak pakai kerudung akan terlihat kalung dan sebagainya. Karena zaman ini itu menarik perhatian sekali, jadi diusahakan untuk tidak memakai itu. Gelang yang tidak ada identitas sekolahnya. Bila kalian pakai gelang ada tulisan SMK 2 itu nggak masalah, tapi kalau misalnya sudah pakai gelang emas itu nggak boleh. Terus ada gelang di situ. Untuk yang laki-laki tidak boleh pakai perhiasan kecuali jam tangan. Kalau perempuan boleh pakai cincin, tapi juga tidak boleh berlebihan. Untuk sementara saja yang itu. Terus sepatu warna hitam kecuali ada momen tertentu, misal olahraga dan lain sebagainya. Kaos dalam itu harus warna putih polos, tidak boleh berwarna. Terus pakaian yang kegiatan yang lain, misalnya kalau misalnya kalian lagi dalam keadaan praktek, lagi untuk broadcast, pengambilan gambar dan sebagainya, itu ada standarnya. Pakaian harus sopan yang jelas. Terus pakaian olahraga tiap angkatan berbeda. Nah, angkatan kalian nanti akan sama semuanya, maksudnya tahun ini keluarnya sama. Jadi kalau mau beli di luar usahakan yang tetap sama dengan itu. Kerapian, untuk kerapian kuku tidak boleh panjang, rambut tidak boleh dicat, terus tidak boleh bertato. Ini jelas tidak boleh bertato, itu ada pernyataannya ya. Kemudian
tidak boleh bertindik untuk laki-laki, kalau perempuan boleh. Ukuran untuk rambut, laki-laki diusahakan untuk berambut pendek, tapi zaman COVID sekarang sebetulnya kita juga takut kalau mau potong rambut ya. Jadi untuk sekarang masih belum. Tapi yang jelas kalau sudah terlalu panjang juga memang mau tidak mau harus dipendekkan. Terus untuk yang perempuan bila datang ke sekolah tidak boleh memakai make up. Kalau misalnya untuk skincare mungkin masih diperbolehkan, tapi tidak untuk makeup. Terus sepatu tidak boleh diinjak ke belakang. Disiplin, bila kita sekolah itu masuk jam 7, berarti sebelum jam 7 kalian sudah harus ada di sini. Lewat dari situ akan ada ketentuan harus melapor ke guru piket dan sebagainya. Untuk kebersihan, ada aturan sebetulnya di sini kalau misalnya masuk ke lantai keramik, sudah mulai di lantai keramik, selasa lantai keramik itu sepatunya dibuka. Untuk menghindari hal-hal yang lain, sepatunya dibawa ke kelas, kemudian sampai ke kelas kalian boleh pakai sandal jepit. Tapi tidak keluar dari lantai keramik kalian pakai sandal jepit kemana-mana. Jadi sandal jepit itu hanya terbatas di lantai keramik. Setelah itu, bila kalian mau ke masjid, mau ke kantin dan sebagainya yang melalui lapangan, kalian harus pakai sepatu. Untuk tata krama ya, kita mengurangi untuk yang COVID ini, tidak untuk salim. Kalaupun masuk juga mungkin masih ada new normal standarnya. Jadi kalaupun salim dari jauh ala Sunda salimnya. Terus ke kakak kelas juga disapa. Saya tidak menyarankan kalian untuk takut ke kakak kelas, karena kakak kelas itu bukan untuk ditakuti, karena kalian juga akan belajar dari mereka. Jadi yang saya mau adalah kakak kelas itu ada hormat, sehingga kakak kelasnya sayang ke kalian. Kalau udah kayak gitu nanti sama-sama enak ya. Siswa tidak masuk dan sakit, ini ada aturannya. Yang tidak masuk dan sakit itu izinnya, yang izin bukan siswanya. Kalaupun via WhatsApp, yang izin adalah orang tuanya ke guru, ke wali kelas. Itu aturannya. Terus kalau izin ke luar kelas, bila kita ada di luar kelas, bila kalian PJJ dan mau keluar dulu dari keadaan itu, izin dulu ke gurunya biar tahu posisinya. Terus membiasakan diri untuk mengucapkan terima kasih, baik itu ke kakak kelas, ke teman sejawat, dan ke guru apalagi. Satu lagi, bahasanya, penggunaan bahasa di sosial media, di WhatsApp dan sebagainya, dan pemasangan status mohon dijaga, karena sejak kalian masuk ke sini itu sudah disorot, sudah membawa nama sekolah, sudah membawa nama alma mater. Jadi harus hati-hati. Upacara bendera mungkin kita tidak ada, jadi saya lewatkan dulu. Ada ketentuan tambahan, ini juga sepertinya belum bisa dilaksanakan karena kemungkinannya masih PJJ, memang masih PJJ ya. Pelanggaran dan sanksi ada ketentuannya. Jadi nanti ada pelanggaran, seberapa besar pelanggarannya itu akan ada semacam surat peringatan 1, kemudian bila tidak diindahkan peringatan 2, dan sudah tidak diindahkan lagi akan ada sanksi yang lebih berat, yaitu dimohon untuk mencari sekolah yang lebih cocok, karena kami kalau sudah surat peringatan 3 sepertinya sudah berbeda visi dan misi gitu. Untuk anak-anak mungkin kalau di tempat lain, di bagian lain dan sesi lain mungkin ada yang lebih cocok. Kalau misalnya sudah sampai ke peringatan ketiga itu berarti sudah pada batasnya, berarti kami tidak bisa memperbaiki lagi dan kami sudah kesulitan untuk membimbing. Untuk sementara hanya ini, karena kita masih terbatas ya, keterbatasan waktu, keterbatasan media, dan keterbatasan juga toh sebetulnya untuk tata krama ini lebih baik kalau kalian praktek, tapi intinya kalian udah harus tahu kalau apapun yang dilarang dan apa yang disarankan dan sebagainya. Jadi untuk pakaian mungkin 6 bulan ke depan kalian masih pakai, kalau PJJ masih pakai baju SMP. Untuk yang tata krama sudah mulai dibiasakan, berarti kalau misalnya berWhatsApp, bertanya pada guru dan sebagainya, pada kakak kelas, mulai dijaga kata-katanya, sopan santun dan sebagainya. Terus ini ibu punya janji siswa di sini, nanti kalian akan menghafalkannya.
setiap upacara bendera ini dibacakan. Sekarang kita belum upacara bendera, tapi bukan berarti kalian nggak boleh tahu. Ya, Ibu bacakan dulu janji siswa. Kami, siswa-siswi SMKN 2 Cibinong berjanji: 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Mematuhi segala peraturan dan tata tertib sekolah. 4. Patuh serta taat kepada guru dan orang tua. 5. Disiplin, jujur, bertanggung jawab terhadap alma mater dimanapun berada. Sekarang penjelasannya. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini sesuai dengan Pancasila. Kita awalnya juga dari pembukaan Undang-Undang Dasar itu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita adalah negara yang berketuhanan. Untuk yang kedua, masih merujuk kepada yang pertama, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Terus, mematuhi segala peraturan dan tata tertib sekolah yang tadi saya jelaskan, tata tertibnya kurang lebih. Yang keempat, patuh serta taat kepada guru dan orang tua. Guru itu merupakan orang tua kedua di sekolah. Orang tua di sini ya orang tua kalian di rumah. Jadi posisi kurang lebih sama. Di rumah dan di sekolah kalian sama-sama dibimbing. Terus 5, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab terhadap alma mater. Ini sebetulnya simpel, tapi kedepannya adalah sejak saat ini kalian membawa nama sekolah. Disiplin, on time, jujur, tidak berbohong, bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini sepertinya simpel, tapi kedepannya susah. Jadi begini, begitu kalian pakai seragam sekolah, pakai seragam jurusan, yang kalian bawa itu adalah bukan nama kalian di sini, tapi nama yang kalian ampu di punggung kalian. Jadi SMKN 2 itu di mana-mana. Bila bertemu kalian di jalan dengan membawa kendaraan ugal-ugalan, yang dilihat orang itu anak mana. Orang tuh nggak akan nyari nama kalian, tapi yang dicari itu anak sekolah mana. Apalagi kalau kalian melakukannya dengan baju seragam. Itu 1. Kedua, ini larangan keras dari saya adalah bila orang tua kalian memang mengizinkan kalian untuk merokok, itu di luar tanggung jawab kita. Akan tetapi kalian tidak boleh merokok. 1, di lingkungan sekolah. 2, memakai pakaian sekolah. Ya. Tapi jangan sampai dengan kata-kata ini justru dapat ide, oh jadi sekolah mengizinkan merokok. Tidak, sekolah tidak mengizinkan merokok. Akan tetapi ada yang orang tuanya tidak keberatan anaknya merokok. Nah, larangan kami adalah pertama, kalau mau merokok, kalau memang sudah terbiasa merokok dan memang diizinkan orang tua untuk merokok, tidak boleh pakai baju sekolah. Terus tidak boleh berada di lingkungan sekolah. Ya. Jadi ini harus diingat. Tidak mengizinkan, tapi bila diizinkan oleh orang tua, tetap tidak boleh berada di lingkungan sekolah. Oke, sekian materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lipstick nggak dicantumin. Apanya? Yang lipstick. Make up. Action. Oke, untuk make up diperjelas lagi ya. Perbedaannya, bukan perbedaan sih sebetulnya, tapi diperjelas lagi. Kalau misalnya kalian menggunakan lip balm, itu tidak boleh yang berwarna, ya. Terus bedak juga tidak boleh berlebihan, penggunaan bedak tipis. Alis, mata, celak alis itu mending tidak usah, karena kita mau sekolah di sini. Kalau kalian sedang praktek, itu beda aturannya, ya. Terus tatanan rambut untuk anak perhotelan, untuk anak BC, animasi itu berbeda-beda. Yang jelas biasanya perhotelan dituntut untuk lebih rapi. Dari kelas 1 itu akan dituntut untuk lebih rapi karena kalian ada performance di situ. Jadi saya jelaskan lagi untuk make up ya. Lipstick tidak boleh, sangat tidak boleh. Terus bila ada lip balm tidak boleh yang berwarna. Jadi harus yang netral. Kalau misalnya lip balmnya putih nggak masalah, tapi kalau warnanya sudah merah mencolok itu nggak boleh. Jadi hitungannya nanti akan masuk seperti pakai lipstick. Udah, untuk kosmetik, parfum
Parfum tidak boleh berlebihan, secukupnya saja. Ya, sekian.